Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Juniatama. Di sini saya akan menjabarkan tentang hukum. Pengertian hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar pendapat ulama ilmu fikih sepakat bahwa pada prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Di samping itu, terdapat beberapa bidang kajian yang erat berkaitan dengan sumber hukum Islam, yaitu ijma, ijtihad, istishab, istislah, istihsun, mashalat, mursalah, qiyas, rayu, dan urf. Macam-macam dalil yang disepakati. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Definisi tentang Al-Quran telah banyak dirumuskan oleh beberapa ulama, akan tetapi dari beberapa definisi tersebut terdapat 4 unsur pokok, yaitu 1. Bahwa Al-Quran itu berbentuk lafaz yang mengandung arti bahwa apa yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna dan dilafazkan oleh Nabi dengan ibaratnya sendiri tidaklah disebut Al-Quran. 2. Bahwa Al-Quran itu adalah berbahasa Arab. 3. Bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4. Bahwa Al-Quran itu dinuklilkan secara mutawatir. Ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa cara dan keadaan, antara lain yaitu 1. Malaikat memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-katanya. 3. Wahyu datang seperti gemirincing lonceng. 4. Malaikat menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW benar-benar sebagaimana rupanya yang asli. Ayat-ayat yang diturunkan tadi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Ayat-ayat Makkiyah, 2. Ayat-ayat Madaniyah. Di dalam ajaran Islam terdapat ketentuan-ketentuan untuk membentuk suatu hukum, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ushul fikih. Pengertian bahasa Arab ushul fikih secara harfiah adalah akar pikiran, dan secara ibarat tamsil adalah sumber hukum atau prinsip-prinsip tentang ilmu fikih. Pada umumnya para fuqaha sepakat menetapkan dan qiyas. 2. Hadis. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang suatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Hadis merupakan bagian dari sunnah Rasulullah.
pengertian sunnah sangat luas sebab sunnah mencakup dan meliputi semua ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencakup sunnah kauliyah, semua perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sunnah filiyah. Semua persetujuan Rasulullah yang disebut sunnah takririyah. Pada prinsipnya, fungsi sunnah terdapat Al-Quran sebagai penganut hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sebagai penganut hukum yang ada di Al-Quran, sebagai penjelasan atau penafsiran hal-hal yang masih global. Sunnah dapat juga membentuk hukum sendiri tentang suatu hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam sunnah terdapat unsur-unsur sanad atau keseimbangan antar perawi, matan atau isi materi, dan rawi atau periwayat. Dilihat dari segi jumlah perawinya, sunnah dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu sunnah mutawatir, yaitu sunnah yang diriwayatkan sebagai perawi, sunnah masyhur, yaitu sunnah yang diriwayatkan 2 orang atau lebih yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. 3. Sunnah ahad, yang diriwayatkan 1 perawi saja. Pembagian hadis dapat pula dilakukan melalui pembagian berdasarkan rawinya dan berdasarkan sifat perawinya. 1. Matan, teks atau bunyi yang lengkap dari hadis di dalam susunan kalimat yang tertentu. 2. Sanad, bagian yang menjadi dasar untuk menentukan dapat dipercaya atau tidaknya suatu hadis. Jadi, tentang nama dan keadilan orang-orang yang sambung-sambung menerima dan menyampaikan hadis tersebut, dimulai dari orang yang memberikannya sampai kepada sumbernya, Nabi Muhammad SAW, yang disebut rawi. Ditinjau dari sudut periwayatnya atau rawi, maka hadis dapat digolongkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis ahad, hadis mursal. 3. Al-Ijma. Ijma menurut hukum Islam, pada prinsipnya ijma adalah kesepakatan beberapa ahli istihan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah tentang hukum atau ketentuan beberapa masa yang berkaitan dengan syariat atau suatu hal. Ijma merupakan salah satu upaya ijtihad umat Islam setelah qiyas. Ijma sharih atau jelas atau nyata. Ada pengelompokan hadis. Kategori pengelompokan hadis dapat dibagi menjadi kriteria jumlah perawinya atau tingkat kemasyhurannya, maupun berdasarkan karakter perawinya. Berdasarkan sanad dan matannya. 1. Pengelompokan hadis berdasarkan jumlah perawinya. Berdasarkan jumlah perawinya, maka suatu hadis dapat dikategorikan sebagai mutawatir atau tidak tersangkal. 2. Pengelompokan hadis berdasarkan kualitas sanad dan matannya. Berdasarkan kualitas sanad dan matannya, maka hadis bisa terbagi menjadi hadis sahih, yaitu hadis yang matan atau kandungannya, isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran. 3.
tata cara jalannya peradilan syariah. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam adalah upaya manusia dapat sesuai aturan dan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat hukum Islam. Adapun manfaat hukum Islam adalah supaya manusia terutama umat muslim mengetahui apa saja nilai hukum Islam dari setiap tindakan dan perbuatannya, yakni apakah wajib atau sunnah atau mubah atau justru haram, yakni terlarang sehingga dalam kegiatan seharinya dapat bernilai ibadah dan terhindar dari perbuatan dosa. Selain itu, manfaat penerapan hukum Islam adalah adanya kepastian hukum dan penegakan keadilan, serta mencegah timbulnya pelanggaran dan kejahatan karena ditegakkan hukum Islam secara tegas dan adil. Sekian saja penjabaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.